Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini gue temenin lagi sama teman gua Gilang. Oi. Nah, kali ini kita akan bahas lagi IM dari TFZ atau The Fragrance Zitter. Nah, kita akan bahas yang nomor 3. Ini nomor 3, apakah bisa jadi nomor 1? Ya, kita akan bahas. Anyway, Music Lover ini harganya di kisaran 1 jutaan. Jadi mungkin Music Lover yang cari in-ear monitor yang harganya kisaran-kisaran segitu, ya bisa nonton review kita ini. Tapi Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe. Dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Oke, Music Lover, Gil, kita mulai dari build quality, spek, sama fiturnya dulu. Oke. Dari build quality langsung aja kita bahas. Ya. Dari Jack nih. Ya, ngomong-ngomong, ini harga resminya itu di harga unik harganya. Rp1.317.500. Panjang bener ya. Itu kasih kembaliannya gimana dah? Kagak tahu gue juga. Ya kembaliannya kalau dikasihnya 1.320.000, kembalian 2.500. Ya lumayan lah buat parkir. Lumayan, bener-bener. Oke, kita mulai ya dengan build quality-nya ya. TFZ gue selalu suka karena mereka selalu unik dalam desainnya, dalam build quality-nya. Nah, kali ini jacknya dia pakai yang lurus, straight, kemudian gold plated. Seperti biasa mirip-mirip OYD. Kabelnya, sleeve-nya bagus ya. Clear, Clear, rubber. terus transparan. Ini beberapa yang lain kita juga review memang agak-agak mirip kayak gini ya. Yang S2 Pro juga Ya, misalnya. stylenya Mirip-mirip seperti ini. Di splitternya dia dari apa ini, kayak dari Aluminium. ya, naik ke atas. Nah, ini yang unik. Ngomong-ngomong, ini detachable 2 pin. Ya, detachable 2 pin. Desainnya unik. Dari boxnya itu dia ada 1 2 3 4 5 desain Music Lover. Ya, Gil. Ada yang model kayu, kemudian ada kayak kristal biru, sapphire gitu. Kemudian yang ini yang kayak kristal diamond gitu. Terus ada yang kristal karbon, warna hitam, sama yang kristal kayak polos gitu, kayak Mutiara. Pearl. Pearl. Mutiara, kayak mutiara. Jadi ada 1 2 3 4 5 tipe. Cuman yang hari ini kita bahas memang yang kita dapat unitnya yang kayak diamond Yang gitu. kayak diamond like dah. Ya, diamond like. Ini desainnya agak unik sih, agak berbeda dibanding TFZ biasa ya. Kalau TFZ biasa kan agak gemuk, terus dia biasanya agak lentung-lentung. Ini agak lebih unik sih, agak Lebih pipih dia. Lebih pipih. Terus faceplate-nya lebih lurus, ya, lebih flat gitu, dan lebih gede. Terus dia udah pakai single DD, single dynamic driver. Nah, menarik sih lidahnya nih. Ya. Ini dari speknya sih unik, dia ada dua-duanya semua, ada double-nya. Oke, Di apa speknya ya, double magnetism, double magnet maksudnya. Double magnet. Jadi magnetnya ada 2. Kemudian double cavity. Ada 2 ruang. 2 ruang, double voice coil. Oke. Jadi coilnya ada 2 katanya. Nah, itu yang double-nya ada itu. Kemudian dynamic drivernya dia udah pakai diamond diaphragma. Oh, jadi ada lapisan diamondnya. Ada lapisan berliannya. Lapisan berlian. Beberapa kita bahas juga kayak Vio kan itu pakai titanium, yang Vio FH1. Ya. Terus ada yang biopolimer gitu. Cuman ini katanya sih diamond. Lebih rigid lah mungkin. Tapi gue nggak yakin diamond. Kalau diamond berarti mahal banget loh. Mungkin bahan karbon keras. Karbon gitu keras. Ya. Like diamond mungkin. Diamond like mungkin. Ya, diamond like mungkin. Soalnya kalau beneran diamond, buset dah. Bakalan mahal banget pasti. Ukuran diafragmanya, dynamic drivernya 11,4 mm. Kemudian frekuensi responnya ada di 5 Hz sampai 40.000 Hz. Oke. Sangat luas ya. Impedensinya 20 ohm. Nggak terlalu berat. Ya. Sensitivitasnya juga bagus, 108 dB. Colok HP bisa nih. Colok HP bisa. Ya, tadi pinnya pakai ukuran 2 pin 0,78 standar ya. Standar. Nah, tadi dari desainnya kita balik lagi ke desainnya. Oke, lu suka nggak desainnya? Gue suka sih, karena kalau misalnya dipakai di kafe lah atau dipakai di jalan, kayak pakai anting-anting. Unik ya? Unik, iya. Karena kayak stylish gitu loh. Iya, stylish banget. Jadi kan ada bentuknya yang kayak diamond biru gitu, kayak sapphire. Sini ada diamond, ada kayu, ada yang kayak karbon, ada yang kayak pearl, mutiara gitu. Jadi memang gue pribadi mungkin tertarik sama yang kayu deh. Iya. Eye catching pokoknya. Eye catching banget. Terus kalau kita pakai mungkin buat monitoring panggung juga keren gitu. Iya, kelihatan buat artis-artis gitu, kayak ciam-ciam gitu. Jadi kinclong gitu, langsung kelihatan. Kayak desain, kalau misalnya bahas desain, lu kasih poin berapa? 1 sampai 10
Ya 7,5 lah. 7,5. Gue masih berani ngasih 8 mungkin. Dari desainnya ya. Dari desainnya. Kalau fittingnya, lu udah coba kan? Nah, karena gua bisa masukin IM yang bornya besar, ini aman. Aman. Ya. Nah kalau gua fittingnya agak sedikit susah nyarinya. Karena nozzle-nya agak pendek buat gua. Ya sih memang agak pendek sih. Agak pendek, terus dia kan sudut gitu ya. Mungkin buat gua itu doang sih ya masalah fittingnya. Jadi gua agak sedikit perlu effort untuk masukin. Nah nggak tahu kalau lu gimana. Kalau gua sih Aman-aman colok aja. sih, aman. Aja ya. Beda telinga, beda fitting. Jadi Music Lover mesti coba untuk rasakan fittingnya. Ya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke sound quality-nya. Ya cepat aja sound quality-nya gimana. Untuk harga kisaran 1,3 ini nomor 3, apakah bisa menjadi nomor 1? Nah, Saingannya lumayan banyak gitu ya. Saingannya lumayan banyak nih. 1 Rame juta, soalnya. 1,3 kan ada TFZ sendiri ada beberapa. Ada. TFZ King King LTD, kemudian King 2, ada beberapa yang kira-kira harganya mirip-mirip. Ya. Sama kalau dari kompetitor Kompetitor apa? ada Vio FH1 Oh iya, FH1, 1,2. FA1 juga. FA1 juga iya. Memang lebih mahal, 1,5 Lebih mahal, ya. tapi ya Kisarannya so-so sama lah ya. 1 sampai 1,5. Nah, apakah ini bisa worth nggak? Kisaran 1,3. Kalau lu gimana dulu? Pendapat lu? Pendapat gua sih. Oke, gua basshead. Basshead. Teman-teman masih tahu. Gua basshead dan bassnya enak ini. Bassnya enak. Bassnya enak. Nggak terlalu besar, pulen, tapi punch-nya sampai subbass juga enak. Oke, jadi cukup deep ya. Cukup deep. Decay-nya mungkin agak panjang, tapi ini cocok buat lagu-lagu gua. Oke. Nah, kalau gua sih pertama yang gua notice pasti V-shape. Ya, V-shape sih memang. V-shape. Jadi bassnya gede, vokalnya mundur, tapi gua nggak ngerasa mundur banget. Iya, iya. Treble-nya extend buat gua. Jadi gua pribadi ini oke. Oke. Gua pribadi gua mau untuk kisaran 1 juta 1,5 ini kayaknya bisa jadi salah satu option utama gua. Ya kalau option utama gua untuk kisaran 1 juta sampai 1,5, gua tetap paling suka Vio FA1 yang single BA. Itu gua cocok banget. Ya, gua FH1. FH1-nya lu ya, kalau gua Basshead nih FA1. misalnya. Nah, ini kayaknya sih bisa masuk ke dalam ya 3 besar pilihan gua kalau pribadi gua ya. Karena bassnya oke, mid-nya juga nggak terlalu mundur, treble-nya gue dapat. Ya, Music Lover yang tahu saya treble head, jadi treble-nya gue masuk. Cuman mungkin yang jadi catatan di mid-nya walaupun dia clear, gue masih ada sedikit notice dia agak sedikit grainy sedikit. Iya. Ya, itu yang grainy. mungkin saya jadi nggak bisa masukin dia lebih di atas, nggak bisa ngalahin sama FA1 Vio gitu. Ya, jadi Karena ini teksturnya terutama di vokal lebih kerasa tekstur grainy-nya daripada tekstur suaranya. ya agak sedikit ada di belakangnya gitu. Iya. Jadi tapi overall oke lah. Dan kalau Music Lover pakai lagu-lagu yang memang nggak perlu vokal smooth gitu, ini cocok. Mungkin lagu-lagu kayak rock. Ya, gitu. lagu-lagu rock, lalu Atau lagu-lagu klasikal ini masuk juga, nggak ada ya masalah. lagu-lagu yang agak-agak eksperimental. Lagu-lagunya Hindia cocok. India apa tuh? Hindia Gue belum denger yang mana. secukupnya. Nanti Oh, kita cerita iya, tentang iya, hari iya, ini. iya. Oke, Cocok, oke. lagu-lagu Hindia Oke, cocok. Iya. Ya lagu-lagu kekinian juga masuk aja nih, kayak EDM, R&B, pop sekarang ya top 40 oke. Aman banget. Dan Soundstage nih soundstage gua sih cukup luas ya. cukup luas Tapi ya. bukan yang paling luas memang. Ya, tapi lumayan kerasa lah. Ya, untuk di kelasnya sesuai Bisa, dengan kelas bisa, ya, sesuai dengan kelasnya. Bisa dipertimbangkan sekali. Detail, clarity, resolusi oke. Menurut gua ini oke. Oke. Ya gua nggak ada problem sama sekali dan ini termasuk yang bagus. Ya, kesimpulan akhirnya untuk 1,3 juta apakah worth nggak? Atau ini bisa jadi nomor 1 apa enggak? Visual sih nomor 1 sih ya. Ya, visual Tampangnya paling cantik tampangnya soalnya. paling oke. Iya. Iya, desain tampangnya oke lah, menarik. Oke lah, ya. menarik. Gue penasaran yang warna birunya kayaknya keren tuh. Iya. Ini kalau lihat dari gambarnya kayaknya biru kristal gitu, kayaknya keren. Sapphire gimana gitu. Ya. Kalau lu kan suka yang ini ya, yang kayu, Kayu, ya. iya. Cuman kita sayang nggak ada midnya ya. Tapi anyway yang ini aja udah keren.
ya. Jadi buat mungkin music lover yang cari desain atau mungkin juga mau pakai buat daily use atau mungkin juga monitoring panggung secara tampilan, ini mantap banget. Ya, lagu-lagu yang dia bisa presentasikan juga cukup banyak music lover. Tidak hanya ringan bisa dimainin di HP ya, tapi emang Unitnya ringan banget. unitnya ringan. Anyway, ini untuk kisaran harga 1,3. Kalau buat gue pribadi bukan nomor 1. Ya, Tapi sama. masih masuk dalam option 1 jutaan untuk in-ear monitor. 3 besar ya. 3 besar mungkin Cocok dong sama namanya 3 nomor besar. 3. Iya, nomor 3. Memang bukan nomor 1, tapi sangat bisa dipertimbangkan. Tapi anyway, kayaknya ya mesti Coba dulu. percaya sama kuping sendiri. Mungkin lo ada terakhir mau kasih masukan atau ada option terakhir lagi? Nah, kita tutup. Supaya mudah coba, ikutilah Meet tiap regional. Oke, di tiap regional komunitas audio ya. Komunitas audio. Ada beberapa yang kita tahu ya, Iya. ada Audio Kerehore, ada KAI, Komunitas Audiophile Indonesia, Prabu di Bandung, Iya. dan banyak lagi. Kumpulinlah teman-teman, lalu kumpul, bawa setup masing-masing dan saling coba. Oke, itu aja kali ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Lagu kekinian juga EDM juga karena bahasnya oke, masuk aja. Ini Devina ketawa. Gimana sih? Oke, lagu-lagu kekinian.